Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Suryani Manalu SP, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 48, Kelompok 1, Unit Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mind mapping Core Values ASN, yakni berorientasi pelayanan dan akuntabel. Dengan pengampu materi, Ibu Nurmayana Siregar, SE MSI, penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya, kita harus mengetahui Core Values ASN itu dikenal dengan berakhlak, di mana berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan dengan kata kunci responsibilitas, kualitas, dan kepuasan. Poin pertama, konsep pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun prinsip pelayanan publik yakni partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Kemudian ada unsur pelayanan publik. Yang pertama, penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan, yaitu masyarakat, stakeholder. Yang ketiga, kepuasan penerima layanan. Membangun budaya pelayanan prima. Budaya pelayanan yang baik akan berdampak positif terhadap kinerja organisasi apabila 1. Terbangun kerja tim di dalam internal organisasi. Yang kedua, pemahaman tentang pelayanan prima. Bahwa terdapat 3 tingkatan dalam memberikan pelayanan prima. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar pengguna. Yang kedua, memenuhi harapan pengguna. Dan yang terakhir, melebihi harapan pengguna atau mengerjakan apa yang lebih dari yang diharapkan. Kemudian, ASN sebagai pelayan publik. Sebagaimana kita ketahui dalam pasal 10 Undang-Undang ASN bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, ASN bertugas untuk 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai berorientasi pelayanan dalam Core Values ASN. Berorientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan beberapa kriteria. Yang pertama, seorang ASN harus memiliki kode etik untuk menjabarkan pedoman perilaku. Yang kedua, membuat sebuah kode perilaku yang wajib dan tidak boleh dilakukan oleh ASN. Dan yang ketiga, menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Poin yang kedua, berorientasi pelayanan. Panduan perilaku dalam berorientasi pelayanan yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Adapun tantangan dalam melaksanakan Core Values berorientasi pelayanan yang pertama itu dari internal, yang kedua dari eksternal. Dari internal yaitu anggaran yang terbatas, kemudian kurangnya jumlah SDM yang berkompeten, dan yang ketiga, belum terbangunnya sistem pelayanan yang baik. Sedangkan dari eksternal yaitu kondisi geografis yang sulit, yang kedua infrastruktur yang belum memadai. Core values yang kedua adalah akuntabilitas atau akuntabel. Dengan kata kunci, integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan. Poin yang pertama, konsep akuntabilitas. Ada definisi akuntabilitas yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayanan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Adapun aspek-aspek akuntabilitas yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja.
Kemudian ada fungsi dalam akuntabilitas. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis, yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas ada yang pertama, akuntabilitas personal, yang kedua akuntabilitas individu, yang ketiga akuntabilitas kelompok, yang keempat akuntabilitas organisasi, yang kelima akuntabilitas stakeholder. Poin yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Untuk dimensinya, terdapat 4 dimensi akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, yang kedua, akuntabilitas proses, yang ketiga, akuntabilitas program, dan yang terakhir, akuntabilitas kebijakan. Alat akuntabilitas ada 3, yang pertama, perencanaan strategis, yang kedua, kontrak kinerja, dan yang ketiga, lakib. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, harus ada 1. Kepemimpinan, 2. Transparansi, 3. Integritas, 4. Tanggung jawab, 5. Keadilan, 6. Kepercayaan, 7. Keseimbangan, 8. Kejelasan, dan yang terakhir konsistensi. Kemudian ada langkah framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang terakhir, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Poin yang terakhir yaitu akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi, yang kedua praktek kecurangan dan perilaku korupsi, yang ketiga penggunaan sumber daya milik negara, yang keempat penyimpanan dan penggunaan informasi pemerintah, dan yang terakhir membangun budaya anti korupsi.